Mereka orang-orang soleh itu tidak pernah punya rasa takut menghadap siapapun, tidak pernah merasa cemas, gelisah, meriang, ya, nggak pernah bulu romanya meremang-remang menghadapi siapapun. Mereka takutnya hanya kepada Allah saja. Karena lahirnya dipelihara oleh Allah dengan hikmahnya, dengan kebijaksananya, dan batin mereka orang-orang soleh itu dirawat oleh Allah dengan keilmuan Allah, maka yang terjadi mereka orang-orang soleh itu tidak pernah punya rasa takut menghadap siapapun, tidak pernah merasa cemas, gelisah, meriang, ya, nggak pernah bulu romanya meremang-remang menghadapi siapapun. Mereka takutnya hanya kepada Allah saja. Wala yarjuna khairahu, dan mereka juga sama saja tidak pernah berharap apapun pada selain Allah. Ketika mereka sedang banyak utang, perlu pertolongan, mereka hanya minta kepada Allah, tidak pernah mengharapkan kepada mertua, kepada saudara, kepada tetangga, kepada siapapun. Ya, mereka tidak punya rasa tamak kepada siapapun, tidak pernah berharap mendapatkan bantuan dari siapapun, tidak mengharapkan kebaikan siapapun. Wala yakhuduna illa minhu, dan mereka tidak menerima apapun selain dari Allah. Lalu bagaimana? Para orang soleh, para wali suka dikasih enggak? Terus mereka terima enggak? Terima orang soleh, para wali dikasih ya diterima. Pedi ngasih saya terima enggak? Nah, ini makanya kalimat-kalimat yang implisit semacam ini yang eksplisit ya, atau implisit. Kita harus mengerti bahwa tuh buktinya nerima, bukan begitu. Seorang soleh itu ketika menerima dari siapapun yang memberinya, dia terima. Tapi dia tidak melihat tangan orang itu kok. Yang dilihatnya hanya tangan Allah. Ketika seorang waliullah itu sadar bahwa orang yang memberi itu punya maksud tujuan tertentu, pasti tidak akan diterima. Ya, yang sifatnya nanti mengikat. Itu. Jadi yang dikhawatirkan setiap pemberian itu ada ikatan. Minimal hutang budi. Utang duit bisa lunas, utang budi dibayar mati. Nah, itulah. Jadi artinya bagaimana taunya ya tahu. Ini orang kaya ini sengaja pengen sesuatu, punya tujuan gitu kan. Sebab kalau orang yang niatnya bukan lillahi ta'ala, nantinya menjadi belenggu bagi kita nih. Akan diungkit-ungkit suatu ketika, dan kita akan disakitinya kok. Kalian tahu saudaraku, kan kita lupa dulu lu mau modal gue tolongin tuh, kan? Nah, kata-kata yang mengungkit-ungkit kebaikan itu sangat menyakitkan sekali. Ya, rasanya kalau bisa dimuntahkan lagi tuh makanannya. Iya. Kalau bisa, mungkin sudah jadi kotoran aja. Kalau bisa muntahin lagi aja duitnya. Itu. Jadi artinya kecuali kalau orang itu memberinya lillahi ta'ala. Ya di mana seperti apa lillahi ta'ala? Ya antar kita seperti di sini yang sudah tidak ada pamrih, nggak ada tujuan, nggak minta dukungan, nggak minta suara, nggak ada tujuan pengen lamar anaknya, ya kan? Tidak minta fasilitas dan sebagainya, enggak. Ya itu sih hanya sekedar ya
isi going aja sebenarnya, santai aja kita ngasih gitu. Ada teman susah ya kita terdorong, artinya nggak ada harapan nantinya dia. Jadi kebaikan-kebaikan antar mereka orang Israel itu adalah kebaikan-kebaikan yang murni, bukan tukar menukar, bukan tukar tambah. Ya, muncul dengan sendirinya dari hati mereka yang baik kok. Seperti itu kira-kira. Kemudian ya diceritakan lagi dalam apa namanya itu Syabul Hasan Asyaduli yang ketika ada orang kaya mau memberi uang ditolak itu kan, kasih duit sekarang ditolak, enggak usah, tolong Pak Kiai, enggak, ini uang halal, saya tahu uangnya halal. Ya kenapa? Yang saya nggak butuh kok. Sampai muridnya nanya, kok kenapa orang ingin berbuat baik kok tinggal terima aja kok ditolak segala. Kamu juga dulu malah sering minta sama Malik bin Dinar. Ini orang asing malah nggak mau. Oh ya beda. Apa bedanya? Kalau Malik bin Dinar mah ketika dia memberi kepada saya terima karena hati dia. Ketika memberi saya yang dilihat bukan wajah saya, tapi wajah Allah yang dilihat. Maka dijamin dia tidak akan mengungkit-ungkit kebaikannya. Tapi orang kaya tadi, suatu ketika dia butuh saya nggak bantu, dia marah. Karena dia sih ngasih uang pada saya itu karena dia melihat wajah saya. Jadi kalau dia dilihat wajah saya, ya kapan-kapan diungkit. Saya kira di antara kita tuh pernah kan digituin orang kan, kebaikannya diungkit-ungkit kan, pernah kan? Sakit nggak? Itu sedekah yatba'uha adza, sedekah yang diikuti dengan, artinya disusul dengan menyakiti. Itu di dalam Al-Quran diibaratkannya seperti debu di atas batu licin kena hujan lebat. Ya, artinya klimis maning, artinya habis semuanya. Bor-bor pahalanya malah dosa pisan. Itu makanya. Kemudian wala yarjuna min ghairihi, juga wala yarjuna ghairahu, dan juga tidak berharap siapa yang bisa nolong saya. Enggak. Ya Allah tolonglah aku. Enggak ada siapa, ya sudah Allah aja. Iya. Kalau kamu mertua kamu kaya kan punya harapan, barangkali mertua kasih modal kan. Ya iya. Kalau anak kamu kaya kan ada harapan, barangkali aja saya. Nah, harapan-harapan semacam itu selalu di ujungnya menimbulkan kekecewaan. Ya, kapan Anda bisa terhindar dari kekecewaan? Ketika Anda sudah tidak berharap apapun dari siapapun. Karena apa sebabnya? Karena seringkali bahkan mungkin 90,99% apa yang kau harapkan tidak pernah terjadi kok. Iya. Ya dulu apalagi orang lain, anak saja kamu tidak pernah hitung hijir kok. Pada saatnya orang tua butuh mah anak ngitung kok. Biaya tahlilan saja nuntut waktu kita bagi waris tuh. Pakainya yang tanah itu buat saya saja. Kenapa? Nggak dipakai. Sebab dulu yang sedekah tahlilan biaya dari saya. 1 hari, 2 hari, 7 hari, kemudian 40 hari. Sampai mendak juga biaya saya. Ya udah jadi tanah itu buat saya aja. Ngitung kan. Itu. Untung udah mati orang tuanya. Kalau tahu orang tua anaknya ngitung-ngitung bisa pingsan. Iya, jadi ya. Nah nanti makanya sekali lagi bahwa kalau ngasih aja lah, jangan berharap apapun. Kalau butuh saja silakan, tapi jangan berharap dari siapapun. Orang saleh itu adalah orang yang tidak pernah berharap kepada siapapun, kecuali hanya kepada Allah. La yarjuna ghairahu, tidak pernah berharap pada selain Allah.